Hai guys, kembali lagi di channel Non by Meli kita semua. Bagi kalian yang belum subscribe, like, dan komen, gue saranin untuk segera subscribe agar membuat gue semakin bersemangat membuat konten-konten menarik lainnya untuk menghibur kalian. BTW non bisa nutos subscribe. Lanjut. Kali ini aku mau membahas sebuah film yang berjudul Wednesday, bergenre horor misteri, di mana dia memiliki kekuatan supernatural seperti penglihatan masa lalu ataupun masa depan. Daripada penasaran dan kebanyakan spoiler, langsung saja kenjangan celana dalam, tuangkan kopinya, sebat rokoknya, enjoy the video. Diawali saat acara penerimaan siswa baru di sebuah sekolah yang bertepat di Huxley School. Terlihat seorang wadon yang menjadi pusat perhatian siswa lain dikarenakan outfit yang serba hitam dan white, bernama Wednesday, yang akan menjadi pemeran utama di serial kali ini. Ia akan menuju sebuah kelas, namun menyadari adiknya sudah dibully seseorang, dimasukkan ke loker. Saat mencoba membebaskan adiknya, Wednesday mendapatkan terawangan siapa saja yang sudah membuli adiknya. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas menemui mereka yang sedang ngojay di air tawar untuk membalas dendam atas perbuatan mereka terhadap adiknya sambil membawa sekantong iwak piranha. Setelah kejadian barbar tingkat atas, Wednesday dipindahkan sekolah karena kepala sekolah tidak menerima Wednesday. Ia pun akhirnya dipindahkan ke sekolah asrama Nevermore karena 8 sekolah yang didatangi tidak ada yang menerima siswa baru lagi. Sehingga kedua orang tuanya memutuskan memasukkan anaknya ke sekolah asrama Akademi Nevermore sebab mereka adalah alumni sekolahan tersebut. Kepala sekolah Nevermore bernama Larissa langsung mempertemukan Wednesday dengan teman sekamarnya bernama Enid. Ia memiliki pribadi yang ceria berwarna periang. Sama aja ya anjir. Dah pokoknya terlihat seperti itu. Sebaliknya dengan Wednesday yang hanya menyukai black and white. Kemudian Enid mengajak Wednesday berkeliling asrama dan mengambil seragam khusus Wednesday black and white yang berbeda dari seragam anak-anak pada umumnya. Lalu mengajaknya berkeliling untuk memperlihatkan circle dan cara mereka bersosialisasi, di mana hal itu jauh berbanding terbalik dengan Wednesday yang sinis, lone, bodo amat, anti-social club. Lalu mereka bertemu dengan Azak yang memiliki kelebihan apabila kupluk yang ia kenakan dilepas, orang yang melihatnya akan membeku. Dia juga dem-deman Enid. Azak bercerita teman sekamarnya Enid yang sudah keluar sekolah ternyata doyan memakan daging manusia. Mendengar hal itu, Wednesday memberitahu tentang pengalaman dirinya bahwa ia pernah memotong tubuh korban dan memberikan makanan pada hewan peliharaan eksotisnya. Setelah berkeliling, Wednesday berpamitan kepada kedua orang tuanya yang terlihat bahwa mereka tidak saling akrab. Seperti ibu pada umumnya yang selalu memiliki rasa sabar yang sangat amat tinggi kepada anaknya, walaupun omongan setajam pisau ia tidak mengambil hati, namun selalu memberikan yang terbaik pada anaknya. Ia pun berjanji akan menghubunginya lagi minggu depan. Agar tidak khawatir, mereka menghadiahkan tangan buntung tanpa sepengetahuan Wednesday yang akan mengawasi sekaligus menemani Wednesday. Di sisi lain, seorang pria yang kita sebut saja Asep akan camping healing Mr. Pusing di hutan dekat dengan asrama Nevermore. Namun ia bernasib buruk dan diserang oleh makhluk misterius. Tak berselang lama jasadnya terpisah-pisah dan ditemukan oleh Sheriff Galvin. Ia menduga bahwa itu adalah ulah dari asrama Nevermore. Akan tetapi ia tidak memiliki bukti yang kuat. Di sisi lain, seorang anak bernama Rowan berada di suatu tempat mengambil sebuah buku sejarah 30 tahun lalu dan merobek separuh gambar anak kecil dan orang dewasa yang sedang bertarung. Saat malam tiba, Wednesday mencongkel plastik berwarna yang di kaca agar wilayah Enid dan dia terbagi menjadi sama rata dengan wilayah yang ia sukai, yaitu hitam dan putih.
Lalu datang ibu asrama bernama Thornhill yang memiliki pribadi baik, ramah, penyayang, serta normal berbeda dengan guru lainnya. Ia memberikan hadiah bunga full hitam pada Wednesday. Keesokan harinya, Wednesday yang akan berlatih kendo melihat Bianca yang memenangkan pertarungan dan mengatakan butuh lawan yang sepadan dan tangguh. Wednesday langsung menantangnya bertarung ala militer tidak mengenakan topeng. Terjadilah pertarungan kendo yang sengit hingga Wednesday terkena pedang yang membuatnya berdarah dan kalah telak. Mati mampus Saat lu. akan pergi dari UKS, ia hampir tertimpa oleh patung yang jatuh. Beruntung, Xavier berhasil menyelamatkannya. Namun Wednesday yang sudah terbangun mengatakan, "Aku tak butuh diselamatkan." Xavier menjawab, "Mana mungkin aku membiarkan pujaan hatiku tertimpa patung." Wednesday yang bodoh amat, "Aku bisa menyelamatkan sendiri," menurutnya. Setelah itu, Wednesday pergi ke kamar untuk melakukan rutinitas yang ia sukai, yaitu menulis menggunakan typewriter. Ia menyadari ada yang aneh di kasur dan menemukan tangan buntung yang kita sebut saja Thing. Mengetahui bahwa itu dari orang tuanya, ia akan mencoba mengurung Thing hingga akhir semester atau bersumpah setia padanya. Thing lebih memilih pilihan kedua. Keesokan harinya, Wednesday dibawa menuju terapi psikiater bersama kepala sekolah. Selang beberapa saat, Wednesday mencoba kabur saat pergi menuju toilet. Di saat itu pula, penglihatan masa depan ia terbuka saat menabrak kakek, di mana ia akan mati mengenaskan tabrakan saat mengendarai mobil. Wednesday tidak memperdulikan hal itu dan pergi ke coffee shop bertemu dengan Tyler yang kebingungan dengan mesin coffee shop yang tiba-tiba rusak. Wednesday yang ahli di banyak bidang akademis berhasil membenarkan mesinnya. Tyler yang kagum menawari bantuan padanya, di mana Wednesday yang akan kabur meminta diantar menuju stasiun olehnya. Karena jam kerja, ia harus menunggu hingga berganti shift sore hari. Tidak berselang lama datang barudak barusik baruduk, di mana salah satu anak menyombongkan diri bahwa bapaknya pemilik peziarah di wilayah tersebut dan merendahkan mengejek bahwa Nevermore sekolah kumpulan anak buangan yang dengan segan Wednesday melawan mereka dan berhasil mengalahkannya. Lalu datanglah Sheriff Galvin yang terkejut melihat keributan tersebut. Seorang wanita mengalahkan 3 pria, disusul kepala sekolah tiba menjemput Wednesday Adams. Sheriff yang mengetahui bahwa nama belakang Wednesday Adams memberitahu bahwa ayahnya Wednesday bernama Gomez Adams melakukan pembunuhan dan akan mencoba mengawasinya. Karena sebelum itu Sheriff juga mendapat korban Kang Asep yang mati misterius di hutan. Saat akan pulang, mereka mendapati kakek yang ditabrak Wednesday sebelumnya telah tewas akibat tabrakan. Malamnya Wednesday menyuruh Thing ke rumah Tyler agar bisa menghubungi Wednesday dengan nomor yang ia tulis di tangannya. Ia menginfokan akhir pekan akan ada festival semua siswa wajib hadir. Ia akan memanfaatkan hal itu untuk mencoba kabur lagi dan akan memberikan imbalan berupa uang pada Tyler. Tyler akan mencoba menolongnya, tapi tidak dengan uang yang ia harapkan. Ia menganggap bahwa itu hadiah bagi dirinya dan berharap bisa ikut pergi dengannya. Singkat cerita, akhir pekan pun tiba. Ia dan Tyler langsung bergegas pergi. Tyler memberikan catatan kepolisian milik ayah Wednesday. Di tengah perjalanan, Wednesday ditabrak oleh Rowan. Lalu penglihatan masa depan pun terbuka bahwa Rowan akan mati tercabik-cabik oleh monster. Melihat Rowan yang mencoba menjauh darinya, Wednesday mengejar dan mengatakan bahwa nyawa dirinya terancam. Akan tetapi Rowan merasa Wednesday lah yang akan mengancam nyawanya. Ia langsung menggunakan kelebihan miliknya, yaitu telekinesis, untuk mencoba dan memberitahu Wednesday bahwa leluhur ibunya lah yang menggambar itu 25 tahun lalu. Saat masih hidup, ibunya menyuruh Rowan untuk membunuh gadis itu jika datang ke Nevermore, karena akan menghancurkan sekolah dan seisinya. Tiba-tiba saja datang makhluk misterius menghabisi Rowan lalu pergi. Setelah kejadian yang hampir merenggut nyawa Wednesday mengabari kedua orang tua
dan mengatakan bahwa ia sangat betah sekolah di sini dan tidak akan pernah mencoba kabur-kaburan lagi. Di sisi lain, polisi sudah berada di TKP mendapat info dari Bianca dan mencoba untuk mencari mayat dari Rowan. Namun anehnya mayat tersebut tidak terlihat, hilang tanpa jejak sedikit pun, sehingga pencarian yang begitu lama pun mereka hentikan. Keesokan harinya, Sheriff Galvin meminta keterangan dari Wednesday dan Larissa tentang menghilangnya mayat dari Rowan. Melihat banyak korban yang meninggal di sekitar wilayah asrama Nevermore, Sheriff menduga bahwa pelaku dari kematian Rowan yaitu asrama Nevermore. Larissa yang kesal meminta agar Sheriff menjaga omongan karena belum ada bukti yang konkret. Wednesday mencoba berkata jujur bahwa semalam ia melihat kematian dari Rowan dan diserang monster. Sheriff masih tidak percaya hingga tiba-tiba saja muncul Rowan diantar oleh ibu besar polisi. Sungguh aneh sekali bukan? Padahal semalam ia dibunuh oleh monster. Lanjut. Malamnya seperti biasa, Wednesday selalu menulis menggunakan typewriter sambil memikirkan bagaimana bisa Rowan masih tetap hidup sambil melihat simbol yang ada pada kertas bergambar dirinya. Keesokan harinya, Wednesday pergi menemui Larissa meminta ingin mengobrol dengan Rowan. Tetapi Rowan sudah dikeluarkan tanpa alasan yang jelas. Larissa mengubah topik dan menyadari Wednesday memiliki penglihatan masa depan dan masa lalu. Larissa menyadari hal itu pada saat kematian kakek tabrakan saat mengendarai mobil. Wednesday meminta untuk pergi, tapi Larissa menyarankan agar Wednesday ikut ekstrakurikuler agar dapat bersosialisasi bahwa pentingnya kita dekat dengan semua makhluk hidup karena di suatu saat pasti kita butuhkan ataupun kita membutuhkannya. Kemudian ia pergi ke peternakan lebah dan bertemu dengan Eugenie Oetinger. Eugenie, kita panggil Eugenie aja, pendiri dan ketua dari ekstrakurikuler tersebut. Tidak berselang lama, Wednesday tiba-tiba saja pergi menemui Rowan yang akan dipulangkan ke rumahnya yang belum diketahui pasti penyebab dia dikeluarkan dari Nevermore. Wednesday yang curiga dan pasti ada kejanggalan kenapa kematian Rowan ditutupi menyuruh Ting mengikutinya. Akan tetapi Ting kehilangan jejak dan tidak disangka-sangka Larissa lah kepala sekolah yang mengubah dirinya menjadi Rowan. Wednesday yang masih tidak menduga atas hilangnya mayat Rowan ingin memastikan untuk mencarinya lagi. Ia meminta bantuan Enid untuk menggantikan dirinya saat Larissa akan mengecek kegiatan ekstrakurikuler di peternakan lebah. Sedangkan dirinya akan pergi ke hutan untuk mencari jasad dari kematian Rowan yang belum diketahui hilangnya. Ia pun bertemu dengan Tyler yang sedang mengawasi ayahnya melakukan hal seperti Wednesday. Tak berselang lama, ia menemukan kacamata dari Rowan dan saat memegangnya, ia melihat masa lalu dari Rowan yang mencoba membunuhnya dengan patung yang dijatuhkan dan melihat pertengkaran Xavier dan Rowan serta sebuah buku. Kemudian ia mencari buku yang sama dengan apa yang dilihat dari penglihatan. Kemudian ia bertemu dengan Ibu Thornhill. Ibu Thornhill memberitahu buku tersebut bernama Nightshade, sebuah komunitas yang sudah lama bubar. Karena tidak dapat menemukan buku Nightshade di situ, Wednesday pun akhirnya pergi. Malamnya, Wednesday mencoba menyusup ke kamar Xavier untuk mencari bukti tentang buku Nightshade. Akan tetapi ia hampir saja ketahuan dan berhasil bersembunyi di bawah kasur. Tak berselang lama, Bianca datang menemui Xavier. Bianca membicarakan tentang Wednesday, bagaimana bisa orang seperti dirimu menyukai Wednesday, cewek gotik, memakai baju pemakaman, serta merasa hebat dari orang lain. Mending sama Neng aja, balikan yuk yang nurut dan pengertian sama Neng janji akan muasin, ungkap dari Bianca. Sebelum pergi, Bianca juga bercerita ia akan mengikuti Poikap dan mengalahkan tim Enid dengan rencana jahatnya. Scene dialihkan setelah mendengar perbincangan tadi. Wednesday menemui Enid untuk bergabung sebagai tim. Kebetulan salah satu co-pilot tidak jadi bisa ikut dikarenakan mulas karena kebanyakan makan seblak.
Wednesday memiliki ambisi setelah mendengar pembicaraan tadi dan berjanji untuk benar-benar mengalahkannya dan mempermalukan Bianca. Keesokan harinya perlombaan Poe Cup dimulai. Perlombaan ini tidak memiliki aturan, yang terpenting menang dengan strategi dari para siswa sendiri. Ya, bisa dibilang boleh curang. Nanti setiap siswa akan mengambil bendera di Pulau Raven makam Crackstone. Mereka harus kerjasama dalam mendayung agar bisa kembali dengan selamat. Sebelum memulai, Wednesday menyindir Bianca bahwa ia tidak merasa hebat dari orang lain, tapi lebih hebat darinya. Perlombaan pun dimulai. Di pertengahan perjalanan, Bianca menyuruh temannya yang berubah wujud jadi duyung untuk menghancurkan perahu siswa lain. Wednesday menyadari keberadaan duyung dan menangkapnya menggunakan jaring. Saat tiba, Wednesday bergegas mengambil bendera berbarengan dengan tim badut. Sedangkan Enid menyabotase perahu dari badut. Saat Wednesday mencoba menyentuh tembok makam, ia mendapat penglihatan masa lalu dan bertemu dengan anak seperti dirinya mengatakan, "Kaulah kuncinya." Setelah itu, ia pun bergegas bangun dan melanjutkan mendayungnya. Namun, perjalanan mendayung mereka diganggu oleh duyung. Thing berhasil menghajar duyung, membuatnya pingsan tenggelam. Tim Wednesday juga berhasil menyabotase perahu milik Bianca dan berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Saat pemberian piala, Wednesday pergi karena ia tidak suka diberi senyuman oleh orang banyak dan anti sosial club. Ia beristirahat di bawah patung Edgar Allan dan menemukan simbol mirip yang berada di kertas gambar dirinya. Saat malam tiba, ia mencoba memecahkan teka-teki yang tertulis di patung buku tersebut. Saat teka-teki tersebut terpecahkan, ia harus menjentikan jari 2 kali agar ruangan tersebut terbuka. Saat memasuki ruangan tersebut, Wednesday menemukan buku yang ia cari selama ini, akan tetapi Oke guys, segitu saja alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan film menarik dari Non Bay Film. Oke, orang Toye perwakilan Non Bay. See you, bye bye.